Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda wa huda. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Nur Haris MAG selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang terhormat teman-teman sekalian seperjuangan, khususnya kelas 3 PAI kelas A. Di sini saya akan sedikit menerangkan bagaimana cara pembelajaran dan metodologi pembelajaran di dalam pembelajaran PAI. Yang pertama saya akan menerangkan tentang bagaimana pembelajaran Al-Quran. Sebelumnya, pembelajaran Al-Quran itu adalah pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Pembelajaran Al-Quran bertujuan untuk memfasihkan bacaan-bacaan orang yang membaca Al-Quran, mengantisipasi kesalahan-kesalahan di dalam pembelajaran Al-Quran. Ada 3 aspek di dalam tujuan pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, aspek pelaksanaan, dan aspek pembiasaan. Dari 3 aspek tersebut kita dapat belajar melalui satu persatu agar pembelajaran Al-Quran dapat berjalan dengan lancar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka kita perlu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, seperti hadisnya Rasulullah. Metode dalam pembelajaran Al-Quran yang pertama adalah metode imla. Metode imla adalah cara menulis huruf-huruf hijaiyah sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadi kesalahan-kesalahan makna. Yang kedua adalah metode drill. Metode drill adalah metode yang dilakukan dalam pengajaran dalam melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode ini melatih peserta didik untuk mengulang materi menulis Al-Quran setelah guru memberi contoh kepada muridnya atau kepada peserta didik. Yang ketiga adalah metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah metode menulis huruf hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa sekitar huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih lanjut atau huruf hijaiyah yang lebih utuh. Dari sini metode Yanbu'a itu memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Tujuannya adalah 1. Peserta didik dapat membaca kitab dengan mantap, baik dari segi ketepatan harokat, saktah, membunyikan huruf-huruf dengan makhrajnya, dan persepsi maknanya. Yang kedua, murid-murid mengerti makna Al-Quran
dan terkesan dalam jiwanya. Yang ketiga, murid-murid mampu menimbulkan rasa baru, khusyuk dan tenang jiwanya, serta dapat menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang mengenalkan langsung pada latihan-latihan membaca dari jilid 1 sampai jilid 6. Yang selanjutnya adalah metode Baghdadiyah. Metode Baghdadi adalah metode tersusun tarkibiyah, yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Yang selanjutnya adalah metode Nahdiyah. Metode Nahdiyah adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang muncul di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Metode ini disusun oleh sebuah lembaga pendidikan Ma'arif cabang Tulung Agung. Dan metode ini sama seperti metode Qiroati. Yang selanjutnya adalah metode Qiroati. Metode Qiroati adalah membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan makhrajnya dan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid sesuai dengan sistem pendidikan yang diajarkan. Yang selanjutnya adalah metode Barqi. Metode Barqi itu hampir sama dengan metode yang sebelumnya kita ulas, yaitu metode Qiroati. Cara membaca Al-Quran dengan mengetahui huruf-huruf hijaiyah serta langsung mempraktekkan bagaimana cara membacanya dan cara keluarnya makhrajul huruf. Sebelumnya kita coba praktekkan bagaimana cara keluar makhrajul huruf dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ketika di harokat alif, ketika di harokat fathah, alif akan berbunyi a. Yang kedua, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dal, zal, ro, za. Sin, shin, shod, bod, to. Zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, lam, alif, hamzah, ya. Ketika dihitung huruf hijaiyah itu ada 29. Itulah metode-metode di dalam pembelajaran Al-Quran. Kita bisa
memilih untuk mengajarkan bagaimana cara pembelajaran Al-Quran, salah satunya adalah yang saya pelajari adalah metode qiraat. Yang kedua, saya akan menerangkan pembelajaran hadis. Hadis, di dalam hadis ada matan, sanad, dan ulumul hadis. Matan hadis adalah menurut bahasa mirtafa min al-ardi, atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Maka matan hadis itu menjadi penting di dalam hadis tersebut, karena sebuah hadis itu mempunyai asbabun nusul dan asbabul khuruj. Yang berikutnya adalah sanad hadis. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, atau yang sering kita kenal sebagai mubtada. Sedangkan menurut istilah sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis terbawi, yaitu segala hal yang disandarkan atau diidhafakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah ulumul hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syidiq. Dan menurut istilah adalah ilmu hadis, yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Menurut Imam Ibnu Jamah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan hadis. Yang berikutnya adalah rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis atau memberitakan hadis. Naqil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis maudhu atau hadis dhaif. Yang sering kita jumpai atau sering kita baca hadis sahih itu sering digunakan atau dibaca ketika kita mengaji di pesantren. Biasanya kalau hadis di akhir kata-katanya terdapat muttafaqun alaih, itu adalah hadis yang sahih. Karena kata muttafaqun alaih itu adalah hadis yang sudah disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis hasan juga kita sering jumpai
Yang selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana pembelajaran akidah akhlak. Yang di dalamnya terdapat rukun iman, pembelajaran akidah akhlak, dan logika dalam akidah akhlak. Rukun iman itu ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Di dalam pembelajarannya itu mempunyai tata cara tersendiri-sendiri. Ada yang memakai kitab Aqidatul Awam, ada yang memakai kitab Kifayatul Awam, ada yang memakai kitab Zahirul Kalamiyah, sesuai dengan metode pembelajaran yang berlaku di madrasah tersebut. Contoh cara mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai sifat wujud. Sifat wujudnya Allah itu tidak sama seperti sifat wujudnya kita. Allah ada sebelum kita ada, Allah ada sesudah kita tiada, dan Allah ada di saat kita ada. Bedanya dengan kita adalah kita sebelumnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, dan nantinya juga tidak ada dan diadakan oleh dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya dengan kita. Salah satu contohnya seperti itu. Dan logika di dalam sifat Allah adalah Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada. Sebelum diciptakannya kata ada, Allah pun sudah ada. Maka Allah itu sifatnya wujud. Dan wujudnya kita sebenarnya tidak wujud. Wujudnya kita karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa melakukan metode pembelajaran akidah melalui berceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode simulasi, metode tanya jawab, dan lain-lain. Tetapi metode tanya jawab itulah yang sering saya pakai, karena metode tanya jawab itu akan lebih dominan ke daya ingat peserta didik daripada yang lain. Jadi peserta didik lebih gampang untuk mengingat pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya adalah muamalah. Muamalah adalah amaliyah yang kita lakukan setiap hari. Kenapa kita perlu mempelajari amaliyah tersebut? Karena di saat kita melakukan sesuatu, kita mempunyai batasan tersendiri sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Selanjutnya dalam akidah ada jinayah. Jinayah terbagi menjadi 3, itu qisas dan hudud dan taksir. Jinayah itu adalah sebuah ibaratnya istilahnya hukuman gitu. Dan hukum qisas, hukum hudud, hukum taksir. Hukum qisas adalah hukum yang timbal balik ketika kita membunuh, lalu akan dihukum membunuh kembali. Dan hudud adalah sanksi berat
atas seorang yang melakukan keburukan ya, dan yang ketiga adalah takzir. Takzir adalah hukuman yang lebih ringan daripada hudud. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang fikih. Fikih adalah pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, karena fikih mempunyai pembelajaran yang di dalamnya dapat menjaga amalia kita, perbuatan kita, atau spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita sedang sholat itu mempunyai batasan-batasan tersendiri agar kita bisa sholat dengan sah dan melakukan kegiatan ibadah dengan sah, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih perlu belajar, terutama dalam metodologi pembelajaran Islam atau PAI. Maka masih banyak kekurangan saya di dalam mempelajari metodologi pembelajaran Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.